Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di channel ini. Terima kasih Anda sudah mampir. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum. Anda akan mendapatkan update-update video bahasa Arab hampir setiap hari. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke pelajaran ke-26 dan seperti biasa saya akan mulai dengan kosakata. Kemudian saya lanjutkan dengan percakapan dan terakhir akan saya berikan kaidah-kaidah umum penting yang bisa kita ambil dari percakapan tersebut. Oke, pertama kosakata dulu ya. Ada beberapa kosakata penting yang menurut saya perlu kita perhatikan di sini. Pertama adalah ajnabiyah. Ajnabiyah. Ajnabiyah ini artinya asing. Misalkan saya katakan lughah ajnabiyah. Lughah ajnabiyah artinya bahasa asing ya. Nah, ini sama dengan artinya bahasa asing. Jadi ajnabiyah artinya asing. Dan Anda nanti perhatikan bahwa kalau kata depannya pakai ta marbutoh, kata belakangnya juga ta marbutoh karena ini sifat dan yang disifati ya, sifat wa mausuf. Kemudian mushaf. Mushaf. Mushaf artinya Al-Qur'an. Buku Al-Qur'an ya. Yang berbentuk teks print itu disebut mushaf. Jamaknya masahif. Masahif. Oke, selanjutnya sahifah. Sahifah. Nah, sahifah ini bisa beberapa makna. Pertama teks ya. Bisa juga dalam beberapa konteks dia memiliki arti koran. Nah, sahifah artinya bisa koran atau bisa juga teks. Kalau dalam Al-Quran Anda temui di surat Al-A'la ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, suhuf di situ bukan koran tetapi teks wahyu yang ditulis ya menjadi satu teks disebutnya sahifah. Ada sahifah Musa, sahifah Ibrahim. Kalau jamak disebut suhuf. Termasuk teks-teks ulama zaman dulu yang ditulis dalam 1-2 lembar ya, tidak dalam bentuk buku, itu disebut juga sahifah. Nah, jadi di masa ya Daulah Bani Umayyah terutama ya, itu belum banyak ulama menghasilkan buku. Nah, maka masih dalam bentuk sahifah, disebut sahifah. Tapi di dunia modern, sahifah lebih dipahami sebagai koran. Selanjutnya mahfadzah. Mahfadzah. Ya, mahfadzah adalah arti lain dari tas. Ya, kata lain dari tas. Ada yang lain ya, saya pernah sebutkan contohnya misalnya haqibah. Nah, ini juga bisa diartikan tas. Kemudian ada lagi shantoh. Ini juga artinya tas. Kemudian nuqud. Nuqud. Nah, nuqud ini artinya uang. Kalau di Indonesia yang sering Anda dengar mungkin fulus ya. Udah jadi bahasa Indonesia juga. Fulusun artinya juga uang. Fulus atau nuqud. Kemudian meletakkan wad'a. Wad'a yadong. Wad'a yadong. Nah, wad'a ini fi'il madhi untuk masa lampau, yadong untuk masa sekarang dan masa depan. Kemudian jaib. Jaib. Jaib artinya kantong. Kemudian samahayas mahu. Samahayas mahu. Nah, samaha ini membolehkan. Nah, dari kata ini nanti ada kata namanya samaha ya. Samaha itu nih artinya adalah toleransi. Samahayas mahu samaha. Kemudian waqafa yaqifu. Waqafa yaqifu. Nah, ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari, ini masa lampau, ini masa depan dan masa sekarang ya. Waqafa yaqifu artinya berhenti atau berdiri. Ya, kebanyakan digunakan untuk berhenti ya. Jadi kalau kadang saya dengar di taksi itu depan macet, jalan di depan berhenti, maka dia akan mengatakan udam wa'if.
Uddam waqif. Nah, ini bahasa amiyah ya. Ya, Anda perlu belajar juga untuk percakapan. Kalau di dunia Arab mereka dalam sehari-hari mereka nggak pakai bahasa fusha tapi pakai amiyah ya. Maka mereka ada sedikit ya, walaupun tidak fundamental ya, tetapi secara makna mirip ya. Nah, mereka mengatakan uddam waqif. Uddam ini artinya depan ya. Ini juga ada di kamus bahasa fusha juga ada ya, uddam artinya itu depan. Waqifun, waqif berhenti, maksudnya di depan itu mobil-mobil berhenti. Tapi mereka bacanya uddam waqif karena orang Mesir itu qafnya dibaca hamzah, jadi mereka bacanya uddam waqif. Padahal dalam fusha bahasa formal uddam waqif ya. Ini saya salah ya. Ya, pokoknya waqafa yaqifu artinya berhenti atau berdiri. Kemudian wasala yasilu. Wasala yasilu. Nah, ini fi'il madhi, ini fi'il masa lampau, ini masa sekarang, masa depan. Wasala yasilu artinya datang atau tiba. Wasala yasilu. Kemudian ta'irah. Ta'irah. Ta'irah artinya pesawat. Oke. Jelas ya? Oke, kita masuk ke percakapan. Saya mau cek ada berapa nih yang nonton ya. Ternyata nggak ada yang nonton ya. Oke, langsung saya masuk ke percakapan. Ini buffering ya. Ya Fadilat Syekh, wahai Tuan Syekh, nurid an nashtariya hadzal mu'jam alladhi ma'aka. Kami mau membeli kamus ini yang ada padamu. Walakinnana, tetapi kami la najiduhu fil maktabat, tidak menemukannya di perpustakaan-perpustakaan. Nah, maktabah di sini dalam bahasa Arab itu bisa memiliki makna dua ya. Bisa perpustakaan, bisa toko buku ya. Kalau di sini kayaknya toko buku. Tajidunahu fil maktabah al-kabir. Kalian akan mendapatkannya di toko buku besar, alati amamal masjid, yang ada di depan masjid. Tajiduna fiha ma'ajima arabiyyah wa ajnabiyyah. Di dalamnya kamus-kamus bahasa Arab dan kamus-kamus asing. Wa masahifa, dan Al-Quran min bilad mukhtalifah, dari berbagai negeri yang bermacam-macam. Oke, ini bilad belum saya catat ya. Ya, bilad itu dari kata baldatun atau baladun. Jamaknya bilad. Apa? Nyalain ini, nyalain TV. Oh, gitu. TV. Jadi papi lagi ngajar nih. Nanti ya. Tunggu. Oke, lanjut ya teman-teman. Wasuhufan min jami'an anha'il alam, dan koran-koran dari seluruh penjuru dunia. Anha ini jamak dari nahya, artinya penjuru. Alam ini dunia. Dari seluruh penjuru dunia. Yadkhul Ahmad, kemudian Ahmad masuk. Ya Fadilat Syekh, wahai Tuan Syekh, ana la ajidu mahfazuti. Ternyata tunggu aja, main dulu. Main meja-meja. Aku tidak menemukan tasku. Afiha nuqudun katsirah. Apakah di dalam tasnya itu ada uang yang banyak? Naam fiha salasumiyati riyalin. Iya, di dalamnya ada 300 real. Aina wada'taha, di mana kamu meletakkannya? Wada'taha 'alal maktab, di atas meja, huna di sini. Wa kharajtu liyashrabal ma', dan aku keluar untuk minum air. 5 wada'taha 'alal maktab,
kenapa kamu meletakkannya di atas meja? Hadza khata'. Ini kesalahan besar. Yajibu an tad'a fi jaybik. Harus kamu taruh dia di kantongmu. Awajada ahadun mahfazatahu ya ikhwan. Apakah salah satu dari kalian menemukan wajada mahfazatahu, tasnya ya ikhwan, wahai saudara-saudara? La lam najidha ya syekh. Tidak, kami belum menemukannya wahai syekh. Ustaz, ini dia wahai guru. Inha tahta kursi. Sesungguhnya itu ada di bawah kursinya. Khuzha wadu'ha fi. Ambil itu dan letakkan di kantongmu. Maksudnya uangnya. Yaqumu Yahya wa yasiru nahwal mudarris. Yahya berdiri dan berjalan ke arah sang guru. Nahwani ke arah. Kif ya wulaid. Berhentilah wahai anak. Aina turid antazab. Kamu mau pergi kemana? Ya fadilat syekh, wahai tuan syekh, arju antas mahli bizahab li anna abi ya'ti al-yawm ila al-Madinah al-Munawwarah. Aku berharap engkau membolehkanku untuk pergi karena bapakku ya, li anna abi ya'ti al-yawm ila al-Madinah al-Munawwarah. Datang hari ini ke Madinah Munawwarah. Mata yasiluna. Kapan dia sampai sini? Tasilut ta'irah. Pesawat datang dari Jeddah di jam 1. Mata wasala abuka ila Jeddah. Kapan bapakmu sampai ke Jeddah? Wasala al-bariha. Sampai kemarin malam. Izhab bisur'ah. Silakan pergi cepat. Baki susah. Tersisa setengah jam awakol atau kurang. Isma, dengarkan. Arju antati bi abika ila baiti. Aku berharap kamu datang ke rumahku dengan bapakmu. Insyaallah sa'atika bihi ghadan ba'da sholatil asr. Insyaallah aku akan datang kepadamu bihi dengan bapaknya ya. Ghadan besok ba'da sholatil asr, setelah sholat asar. Masuk ke kaidah ada ya, bentuk jamak itu diberikan sifat muannas ya, kullu jam'in muannas. Nah, ini Anda lihat, ini dia nggak ada tamar butohnya, tetapi dia bentuk jamak, maka sifatnya harus jamak juga. Ma'ajim arabiyah. Ya, kemudian yang satunya ma'ajim ajnabiyah. Nah, walaupun mu'jam itu bentuknya maskulin, tidak ada tamar butohnya, tapi kalau dia jamak ya, maka dia sifatnya harus muannas, harus sifatnya feminin. Sedangkan kalau dia bentuknya satuan mu'jam gini ya, mu'jamun, maka dia sifatnya juga maskulin atau muzakkar. Mu'jamun ajnabi. Tapi kalau dia sudah jamak, maka dia jadi sifatnya feminin. Seperti ini ya. Maka dalam istilah nahwu disebut kullu jam'in muannas. Semua yang bentuknya jamak menjadi sifatnya feminin. Nah, itulah kenapa kalau orang banyak nih, misalkan ada 10 ya, ditanya, misalkan dalam Zoom meeting, itu yang respon sedikit ya. Bisa-bisa nggak ada yang respon. Tapi kalau ada satu orang aja ditanya, biasanya otomatis dia akan respon. Kenapa? Karena kullu jam'in muannas. Semua yang jamak itu jadi feminin ya. Jadi malu-malu itu. Nah, itu kaidah itu sangat logis di dalam bahasa Arab. Ini ada juga ya. Kullu jam'in muannas. Semua jamak menjadi feminin. Maka ketika bentuknya satuan, dia tetap maskulin sifatnya. Tapi kalau sudah jamak, sifatnya menjadi feminin juga. Pakai tamar butoh. Kemudian yang kaidah kedua yang menurut saya penting juga, itu ada kata-kata khud sama dha. Nah, jadi Anda bisa menggabungkan kata perintah dengan domir. Sebagaimana Anda bisa menggabungkan kata kerja dengan domir. Ini artinya ambillah. Ambillah dia. Nah, tadi ya dalam percakapan.
ambil tasnya ya. Kemudian kalau ini berarti artinya letakkanlah ya. Nah, kata khud itu berasal dari kata bahasa Arab akhoza. Ya khudhu. Nah, akhoza ini karena depannya ada huruf alif ya, maka ketika berubah menjadi fi'il amr, kata kerja, dia jadinya tinggal khud aja. Nah, depannya ini hilang. Kenapa? Karena seperti saya pernah bilang, hamzah atau alif, kemudian waw dan ya ini disebut huruf ailah, huruf yang sakit. Maka ketika di fi'il madi dia ada, di fi'il mudhari dia ada ya, kadang ada kadang enggak, dan di fi'il amr dia akan hilang. Termasuk juga doa, doa ya, wa doa itu dari kata wa doa. Ya doa. Nah, ketika berubah jadi fi'il amr, dia menjadi do, wawunya hilang. Oke, ini adalah kaidah dalam pembuatan fi'il mudhari, fi'il amr, kata perintah, kata kerja perintah, untuk yang ada huruf ilahnya seperti ini ya. Dan dia bisa Anda sambung dengan H. Ambillah dia. Maka misalkan saya katakan irhamhu, sayangilah dia ya. Dari kata rohima, ini fi'il madinya. Yarhamu, fi'il mudhari'nya. Maka kata perintahnya menjadi irham. Irhamhu, sayangilah dia. Nah, bisa hu-nya diganti yang lain, misalkan kata irhamna, sayangilah kami ya. Warhamna, dan sayangilah kami wahai Tuhan kan, di surat Al-Baqarah ayat 286. Kemudian irhamhum ya. Al-Mufilham warhamhum. Nah, sayangilah mereka. Ini doa untuk jenazah ya. Nah, begini. Jadi kata kerja perintah bisa disambung langsung dengan domir sebagaimana kata kerja masa lampau dan masa sekarang bisa juga. Oke, teman-teman, ini dulu dari saya pelajaran untuk hari ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum, dan Anda bisa ikut juga kursus online kami yang masih kami sempurnakan ya. Silakan Anda bisa daftar dan melihat beberapa materi gratisnya di website yang ada, insya Allah linknya saya kasih di deskripsi video ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi, tetap semangat belajar bahasa Arab. Insya Allah manjad wajada ya, barang siapa bersungguh-sungguh pasti bisa. Mansaru alat darbi wasolat, barang siapa jalan di atas jalurnya maka akan sampai. Mansobaru zafiro, barang siapa bersabar maka dia yang beruntung. Maka mari kita bersabar untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.